Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, kepada Allah dan hanya untuk Allah. Karena kita sebagai makhluk hidup tidak pantas untuk dipuji. Oke, kembali lagi bersama dengan saya Ustadz Makmuri dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan belajar tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelapangan hati dalam memperoleh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Santriwan dan santriwati kelas 7 SMP IT Bina Insani, kita akan mempelajari tentang jenis dan fungsi lembaga-lembaga sosial. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang lembaga sosial. Kemudian lembaga sosial terdiri atas lembaga keluarga, kemudian lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga politik. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas dua terlebih dahulu, yaitu lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil, terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga pada umumnya terbentuk melalui proses pernikahan atau perkawinan. Tujuan dari perkawinan atau pernikahan antara lain yaitu untuk memperoleh keturunan, untuk meningkatkan status sosial, dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang telah renggang atau putus. Dalam keluarga diatur hubungan antar anggota-anggotanya, sehingga setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Kemudian ada beberapa fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi reproduksi. Kemudian fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Nah, fungsi sosialisasi ini keluarga berperan dalam membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat, biasanya lewat pendidikan atau pengajaran yang diajarkan oleh orang tuanya. Selanjutnya yaitu fungsi ekonomi. Nah, fungsi ekonomi ini misalnya orang tua memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Kemudian ada juga fungsi afeksi. Selanjutnya ada juga fungsi pengawasan sosial. Nah, pada fungsi pengawasan sosial ini setiap anggota keluarga pada dasarnya saling melakukan kontrol dan pengawasan. Karena
setiap anggota keluarga memiliki rasa tanggung jawab dan menjaga nama baik keluarga. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi pemberian status. Melalui pernikahan, seorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Awalnya status mereka yaitu bujang, belum menikah. Ketika sudah menikah, statusnya berubah menjadi suami atau istri. Selanjutnya, di dalam keluarga itu terdapat berbagai macam sistem. Contohnya sistem keluarga bilateral dan sistem keluarga unilateral. Kalau sistem keluarga bilateral yaitu sistem keluarga yang menghitung hubungan keluarga melalui pihak ayah dan ibu. Contohnya suku Jawa dan suku Sunda menghitung keluarganya dari 7 generasi ke atas dan ke bawah, baik melalui ayahnya maupun ibunya. Sedangkan sistem keluarga unilateral yaitu sistem keluarga yang menghitung garis hubungan keluarga dari satu pihak saja, misalnya dari pihak ayah maupun pihak ibu. Sistem ini biasanya dianut oleh suku Batak, kemudian Flores, dan Minahasa. Selanjutnya yaitu unsur-unsur lembaga keluarga. Nah, ini ada beberapa unsur. Yang pertama, pola perilaku, kemudian budaya simbolis, kemudian ada juga budaya manfaat, kemudian ada juga kode spesialisasi dan ideologi. Masing-masing unsur tadi terdapat juga dalam buku mandiri kalian halaman 47. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal contohnya seperti sekolah-sekolah, kemudian madrasah-madrasah, dan yang lain-lain. Kalau contoh pendidikan non-formal yaitu seperti kursus, kemudian kayak tujuannya untuk meningkatkan skill dan keahlian tertentu. Kemudian fungsi lembaga pendidikan. Yang pertama, memberikan persiapan bagi peranan-peranan pekerjaan. Kemudian yang kedua, sebagai perantara perpindahan warisan kebudayaan. Yang ketiga, memperkenalkan peranan dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, mempersiapkan individu dengan berbagai peranan sosial. Yang kelima, memberikan landasan penilaian dan pemahaman. Yang keenam, meningkatkan kemajuan melalui riset-riset atau penelitian ilmiah. Dan yang terakhir yaitu memperkuat adaptasi diri dan pengembangan hubungan sosial. Itu tadi fungsi lembaga pendidikan menurut Bruce J. Cohen. Kalau ini
fungsi lembaga pendidikan menurut Horton dan Hood itu terbagi menjadi dua, yaitu fungsi nyata dan fungsi laten. Santriwan dan santriwati kelas 8, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.